Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, sholatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena lupa mengerjakan sunnah aba'ad, ragu-ragu dalam jumlah bilangan sholat, mengerjakan perbuatan yang dilarang ketika sholat dalam keadaan lupa, atau jika dikerjakan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, dan karena memindah bagian sholat baik berupa rukun maupun sunnah pada tempat yang lain. Hukum sujud syahwi adalah sunnah ketika lupa mengerjakan atau melakukan hal-hal yang telah disebutkan tersebut. Dalil kesunahan mengerjakan sujud syahwi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, kami mengerjakan sholat duhur dan asar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam, sahabat Zulyadain berkata, apakah engkau mengurangi sholatmu wahai Rasulullah? Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah benar ya apa yang dikatakan Zulyadain? Para sahabat menjawab, benar. Kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya 2 rakaat lagi. Lalu beliau melakukan sujud 2 kali. Hal-hal yang menyebabkan disunahkan melakukan sujud syahwi. Yang pertama, meninggalkan sebagian sunnah-sunnah aba'ad. Sunnah-sunnah aba'ad yaitu tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud awal, duduk ketika tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir, dan membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh dan rakaat terakhir sholat witir pada malam 16 Ramadan. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari 2 rakaat sholat duhur. Beliau tidak duduk atau tasyahud awal di antara 2 rakaat itu. Ketika sholatnya selesai, beliau melakukan sujud 2 kali kemudian salam. Dalam redaksi lain dijelaskan, beliau melakukan takbir sebelum salam dan kemudian sujud 2 kali dalam keadaan duduk, kemudian salam. Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah seorang di antara kalian berdiri dari rakaat kedua, jika belum tegak atau sempurna berdiri, maka duduklah untuk mengerjakan tasyahud awal. Namun, apabila sudah berdiri sempurna atau tegak, maka janganlah duduk untuk mengerjakan tasyahud awal, dan hendaknya ia melakukan sujud 2 kali karena lupa. Yang kedua, ragu-ragu terhadap jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Jika seseorang ragu dalam jumlah bilangan rakaat yang telah dikerjakan, maka ia harus mengambil jumlah yang sedikit, kemudian menyempurnakan sholatnya, dan sebelum salam disunahkan melakukan sujud syahwi sebagai penambal adanya kemungkinan ia telah menambah jumlah rakaat sholatnya. Jika seseorang ragu apakah ia telah mengerjakan sholat zuhur 3 atau 4 rakaat, maka yang diambil adalah bilangan yang sedikit, yaitu 3 rakaat. Kemudian ia menambah 1 rakaat lagi dan disunahkan melakukan sujud syahwi sebelum salam. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, ia tidak tahu berapa rakaat sholat yang telah dikerjakannya, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan tetapkanlah yang diyakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia mengerjakan sholat 5 rakaat, maka 2 sujud itu akan menggenapkan rakaatnya. Jika ternyata ia mengerjakan sholat 4 rakaat, maka 2 sujud itu akan menghinakan syaitan. Jika seseorang ragu setelah sholatnya selesai, maka keraguannya ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan dan kesempurnaan sholat yang telah dikerjakannya, kecuali jika keraguan itu terjadi pada niat dan takbiratul ihram, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Makmum yang lupa mengerjakan sesuatu dalam sholat ditanggung oleh imamnya, seperti halnya ketika ia lupa mengerjakan tasyahud awal, maka tasyahudnya ditanggung oleh imam, dan ia tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi setelah imam salam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam adalah orang yang menanggung. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan ia menshahihkannya. Yang ketiga, mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang karena lupa, dan apabila perbuatan itu dikerjakan secara sengaja, maka dapat membatalkan sholat. Hal ini sebagaimana
ketika seseorang mengucapkan beberapa kalimat atau mengerjakan rokaat tambahan karena lupa, kemudian ia ingat ketika masih dalam sholat, maka ia disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Yang keempat, memindah pekerjaan sholat, baik rukun atau sunnah abad, atau surat yang dilakukan tidak pada tempatnya, seperti ketika seseorang membaca Fatihah dalam keadaan duduk tasyahud, atau membaca qunut ketika ruku, atau membaca surat ketika i'tidal, dan lain sebagainya. Ketika seseorang melakukan hal-hal demikian, maka ia disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Berikut tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dikerjakan 2 kali dengan duduk di antara 2 sujud seperti halnya sujud sholat atau duduk iftirosh. Sujud sahwi dikerjakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Caranya adalah setelah selesai membaca tasyahud, membaca takbir, kemudian turun untuk mengerjakan sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun dari sujud, dan salam. Bacaan yang dibaca dalam sujud sahwi sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menyunahkan membaca Subhanamal layanamu walayashu, Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jika seseorang telah melakukan salam sebelum mengerjakan sujud dengan sengaja atau lupa dan waktunya sudah lama, maka kesunahan untuk mengerjakan sujud sahwi telah hilang. Namun, jika ia lupa mengerjakan sujud dan waktunya belum lama, maka ia boleh mengerjakan sujud 2 kali dengan niat sujud sahwi, kemudian melakukan salam lagi. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.